Kan berkali-kali Nabi bilang ke Aisyah, udah belum? Gitu. Kan yang dari sini nih. Iya. Kata Nabi, Aisyah tuh bilang, lihat kalimat keren banget. Aisyah bilang gini, sebenarnya saya tuh nggak suka nonton itu. Ngapain itu kan tombak laki-laki banget gitu, laki-laki main tarian perang lah istilahnya. Cuma agar semua istri-istri Nabi tahu betapa dekatnya saya sama dengan Nabi itu. Gitu. Teori ini antum berdua sih nggak akan paham. Kan nggak ada saingannya. Bedanya berapa Ustaz antara Nabi Muhammad SAW sama Aisyah? Tujuan pertanyaan ini apa? Enggak. Enggak nanya. Siapa tahu ada tuh. Enggak ini kalau pertanyaan tuh. Waduh. Kita kayak bahas langsung nih inspirasi rumah. Iya siap. Iya kita cahaya. Kita masuk poin ini aja. Langsung ke laptop ya kan. Saya boleh WhatsApp Pak Mark Sungkar. Gini, ketika kita menikah, apalagi kita nih yang kalau dari ini bisa diedit kan? Enggak usah. Justru ini enggak boleh diedit. Iya. Biar ini jadi sesuatu perbincangan yang wajar ngomongin begini. Karena salut sama papa mertua. Oh gitu. Salut. Makanya pengen nanya dia berapa umur. Nah, itu. Tuh, beliau segitu kemudian aduh energinya kuat banget. Masya Allah. Aduh, antum kan belum tentu. Udah Eji. Iya. Sekarang gini, kalau kita ngobrol sama Ustaz Ji, kelihatan banget bahwa dalam berkeluarga itu harus fully pack konsep. Jadi semuanya itu semua hal tuh detail, nggak ada yang tanpa pengaturan. Konsepnya jelas. Nah, untuk kita nih yang udah terlambat ibaratnya, kita udah berapa tahun menikah, konsep ini kita masih abu-abu. Gitu, maksudnya kita menjalani konsepnya setahu kita doang kan gitu, tanpa kalau yang dari awal menyusun udah jelas gitu kan, sepanjang perjalanan udah di polanya ke sini segala macam. Nah, kalau kita ini kan sudah berjalan menikahnya Ustaz. Nah, gitu. Sedangkan konsep tersebut mungkin ketika kita tancapkan tuh belum seperti konsep yang sebenarnya semestinya dilakukan gitu. Nah, kita mulai dari mana nih Ustaz? Gitu. Belum nyampe yang tadi yang lebih muda itu belum terjawab. belum ya. Dari mana mulainya ya? Ini kan sebenarnya menyikapi keterlanjuran. Keterlanjuran. Selain gitu kan. Saya itu mungkin ini karena fenomena ya. Saya ngisi di berbagai kota dulu, saya masih keliling-keliling ke berbagai kota di Indonesia itu. Asal bicara parenting tuh, selalu muncul pertanyaannya itu. Ya gimana dong Ustaz? Ya anak saya udah besar, ya gimana dong gitu. Jadi gimana cara menyikapi itu? Nah memang nampaknya saya selalu bilang gini. Pertama ini untuk Anda nih yang merasa bahwa ini udah terlanjur salah lah atau kurang pas lah gitu ya, atau telat atau sudah terlewat gitu ya. Saya bilang gini, saya kasih ilustrasi. Saya bilang, ini gampang lah. Ilustrasinya itu kayak orang mau ke bandara, mau terbang nih gitu ya kan. Ternyata lihat jam ini telat nih, wah nggak keburu nih. Ini kalau pakai jalan biasa nggak keburu, betul kan? Benar. Ya. Apa yang dilakukan? Cari bandara lain. Cakep nih. Ini jawabannya tuh ini bukan out of the box nih. Ini no box nih. Keren ini. Karena ini jawaban sepanjang saya keliling Indonesia dan keluar Indonesia belum merasa dengar ini. Padahal bandaranya nggak ada penerbangan ya Ustaz. Baru tutup bandaranya coba. Gimana Ustaz kira-kira? Ya kalau telat maksudnya cari jalan yang paling cepat ya Ustaz kan? Otomatis kan? dia harus berpikir keras kan. Gimana caranya saya nggak telat nih? Iya. Misalnya ganti transportasi gitu. Apapun, entah ganti transportasi lah, turun lah, mungkin naik motor lah, apalah segala macam gitu kan. Pokoknya berpikir begitu kerasnya bagaimana saya berjalan dengan jalan yang tidak biasa. Saya tidak melalui jalur kebanyakan orang lalui. Kenapa? Saya udah telat. Kalau lewat sini udah pasti telat. Iyalah. Orang lain lewat jalur ini mau ke bandara karena dia masih jam nanti penerbangannya. Oke. Jadi misalnya macet di jalanan ini, kita udah tinggal setengah jam nih misalnya. Betul. Jadi kita ini kan karena sudah telat istilahnya nih, telat nih udah. Ilmu parenting juga udah telat udah ini gitu. Nah, itu harus menempuh jalur yang tidak biasa. Nah, contohnya yang tidak biasa tuh yang gimana? Contoh ya kan, contoh gini. Sebenarnya sebelum itu ada sebenarnya sih. Apa tuh? Sebelum itu sebenarnya gini, kalau kita yakin kita salah. Orang salah itu kalau dalam Islam disuruh ngapain? Istighfar. Istighfar dulu, tobat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kan? Itu jadi suruh tobat dulu, kita tobat dulu. Karena kalau sudah tobat itu insya Allah jalan berikutnya dimudahkan.
Oh. Saya sering bilang ayat di surat Dulu ya. Surat iya. Nuh, misalnya. Enggak, surat At-Tahrim. Oh, surat Tarim. Ya, surat At-Tahrim itu kan ayatnya kan itu. Wahai orang beriman, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha, semoga Allah ampuni kalian dan semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Saya bilang, wong surga saja kita dikasih, apalagi cuma urusan didik anak istri kan. Gitu. Surga aja dikasih loh sama Allah gitu. Maka mudah-mudahan kalau kita sadari ya Allah saya salah, ya Allah astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak ya kan, mohon ampun ya Allah. Ini amanah keluarga yang ternyata saya nggak ngerti ilmunya, tapi ternyata udah terlanjur sebagiannya salah. Nah mudah-mudahan kalau kita taubati betul, nanti Allah tunjukkan jalannya. Gimana cara memperbaikinya? Itu satu tuh. Yang kedua baru tadi teknisnya. Jangan tempuh jalan biasa dong. Jalan biasa tuh ya, umpamanya gini, saya nyekolahkan anak. Jalan biasa ya sekolah apa ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 kan gitu kan? Itu sekolah biasa, jalan sekolah biasa. Sementara kita lihat, wah ini nggak masuk nih. Maka jangan tempuh jalan itu. Kalau kita betul ingin sesuatu yang istimewa dari generasi kita, bahkan saya bilang kalau betul Anda ingin anak Anda baik dan Anda sadar sekarang ilmunya ternyata Anda salah, jangan nanggung-nanggung, berhentiin aja kuliahnya. Loh ya dong. Harus ekstrim ya? Loh, maksud saya sebenarnya bukan ekstrim sih, bahasanya apa ya? Bukan ekstrim, bukan. Berani ambil keputusan. Ya berani lah. Berani keputusan. Tadi kan telat ke bandara telat. Ini kalau saya terusin nih naik mobil nih, macet. Udah pasti ketinggalan. Udah aku turun di sini, cegat kendaraan, motor apa, Yuk, naik motor. Nah, umpamanya ambil keputusan. Enggak nyaman ya, enggak nyaman. Tapi ente telat masalahnya ini udah gitu. Nah iya, kalau misalnya tuh kalau kayak begitu tuh ekstrimnya kayak begitu bisa dijalanin. Misalnya keluar macet nih, keluar dari mobil, lompat keluar jalan tol, cari ojek misalnya gitu kan, harus dijalanin tuh. Kalau enggak ya nggak nyampe. Gitu lompat keluar jalan tol ya. Iya kan macet. Iya. Lompat jalan tolnya tinggi lagi ya. Jangan cari yang tinggi. Tapi paling keren emang cari bandara lain, saat itu paling keren. Seumur hidup baru dengar saya itu. Sampai seumur saya sekarang nih, luar biasa. Iya. Cilandak, kita mau ke Surabaya nih. Iya. Macet nih ke bandara. Cari Halim. Iya. Nah, pas di Halim nggak ada ke nggak nyampe dong kita. Oh, jadi salah satunya itu dari pendidikan dulu ya. Yang awal. Jadi contoh aja. Contoh. Jangan berpikirnya linear seperti yang lain. Iya, oke. Gitu. Karena kita udah telat nih, gitu lah. Jadi udah sampai segini, kemudian masih begini. Jadi jangan berpikir sama kayak yang lain. Itu aja maksudnya. Tapi malah saya ngerasa poin penting satunya istighfar nih yang suka kita kelewatan, Mas. Kalau menurut saya ya. Karena saya bilang kita ini nggak adil, Mas. Orang tua nih sebagai orang tua sering nggak adil. Saya sering bilang kasih contoh kalau lagi lebaran. Lagi lebaran ini suruh sungkem tuh, suruh minta maaf anaknya sini Tong, salah banyak lu sini. Iya benar, sini minta maaf, cium kaki tuh. Saya bilang itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Kenapa yang minta maaf cuma anak orang tua? Emang orang tua benar semua? Lah anak rusak kayak gini gara-gara bapak ibunya nggak ngerti didik anak kan? Dalam. Kenapa nggak bapak ibunya juga? Ayah juga minta maaf ya nak. Gara-gara ayah ini ilmu jadi keayahannya tidak baik. Kemudian kau belum terlalu istimewa dalam sudut pandang Islam. Jadi mohon dimaafkan ya gitu. Nanti yuk kita bersama untuk memperbaiki jalan ini, kan indah. Jadi yuk kita buat ini lebaran berkeadilan, Pak. Iya. Supaya lebih adil gitu loh. Iya benar. Jangan cuma anak suruh minta maaf, orang tua emang benar semua. Padahal orang tua juga bisa durhaka sama anak, Sad ya. Selama ini kan kita berpikir anak durhaka sama orang tua. Itu pentingnya ilmu sih ya. Pentingnya ilmu. Jadi kan selama ini kita tuh menjalankan pola-pola yang sudah biasa dijalankan, gitu. Dan mungkin di luar ini karena kita belum ada ilmunya, kita ngerasa ya polanya begini ya benar kan gitu kan. Wah, salah satunya itu apa aja saat yang perlu diperbaiki untuk merubah jalur ini? Apa namanya untuk bikin lebih cepat lagi gitu. Kan tadi satu pendidikan contohnya. Apa aja tuh yang perlu dibongkar? Iya, kan memang gini kan. Sebenarnya kan memang semua hal itu apapun lah ya, umpamanya kita punya perusahaan, umpamanya gitu ya. Kan perusahaan kan juga sebelum kita menjalankan perusahaan itu kan jelas ya. Kayak orang bikin perusahaan lah gitu ya. Perusahaan tuh apa tiba-tiba kita buka.
kita jualan, kita produksi, kan nggak gitu. Pasti ada perencanaan dulu yang matang. Persis sama di keluarga Muslim itu juga ada perencanaan yang matang, ada tema visi misi di sana. Ya baru begitu seterusnya. Ini bangun keluarga loh. Iya, saya sering gampang ini paling gampang karena ini Quran banget. Pendidikan apapun itu ya, generasi inilah termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita. Pendidikan itu oleh Allah SWT diibaratkan seperti menanam tanaman. Itu kita bisa baca diantaranya di surat akhir surat Al-Fat. Ayat yang kita juga sering dengar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum seterusnya. Di salah satu kata-katanya itu Allah itu kan panjang ayatnya, penutupnya tentang Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Itu para sahabat, hasil didikan Nabi Muhammad. Ya, di situ ada dua penjelasan. Yang tercatat di dalam Taurat begini, yang tercatat di dalam Injil begini, tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, yang saya ingin sampaikan yang tercatat dalam Injil. Ya, yang tercatat dalam Injil adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Itu konsep pendidikan yang gampang. Jadi ayatnya bilang Nabi Muhammad dan sahabatnya itu seperti pohon. Kazar'in, seperti pohon. Pohon ditanam, akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunas. Tunas, fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih. Kemudian dia tumbuh besar, kemudian semakin kokoh, kuat, pohonnya makin kokoh, kuat. Kemudian dia duduk di pangkalnya. Jadi udah kuat banget tuh pohon. Dari awalnya cuma tunas. Oke. Kalau sudah kayak gitu, yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Itu. Gini nih, kalau anak-anak saya adalah hasil tanaman saya dan istri saya, pendidikan yang benar, kalau saya ngelihat mereka, saya kagum sama mereka. Masya Allah. Gini Mas, saya kalau punya kebun, ini kan masalah tanaman ya. Pokoknya saya punya kebun jeruk, gitu ya. Saya udah prediksi nih, kayaknya dipanen 1 ton. Oke. Ternyata panennya 1 ton beneran, umpamanya ya, 1 ton beneran. Itu reaksi hati saya apa kira-kira? Senang. Kagum apa enggak kagum? Kagum. Oke. Kalau panennya ternyata bukan 1 ton. 1 ton kurang berapa kilo gitu ya. Turun lah umpamanya gitu. Sampai ton. Kira-kira reaksi hati saya apa? Ya kurang maksimal lah gitu. Kurang maksimal. Senang tapi kurang maksimal. Gimana kalau setengahnya? Sedih lah. Gitu. Kebayang ya? Oke, ada satu poin penting. Bagaimana kalau ternyata panennya adalah 1,5 ton? Wah, kagum banget itu. Itu kata kagum aslinya. Karena kalau 1 ton itu, masa udah prediksi. Iya. Oh, kagum di luar itu. Ekspektasi kita. Kalau 1 ton kan saya udah prediksi. Bahagia, jelas bahagia saya. Sesuai dengan prediksi saya. Begitu ditimbang 1,5 ton. Masya Allah. Itu anak-anak analogi ya. Iya. Anak-anak kayak gitu juga. Persis. Di posisi usia berapa tuh saat kita bisa menilai kita bisa kan kekaguman kita? Setiap fase usia itu ada hasil yang harus mengagumkan kita. Karena Allah tidak bicara di usia berapa. Makanya saya sering bilang juga ini teori yang salah juga. Saya sering bilang kasihan ya orang tua hari ini. Untuk bahagia tuh nunggunya lama banget. Jadi banyak gini, orang tuh sedih terus sampai anaknya selesai kuliah kerja baru dia, alhamdulillah Pak udah lega. Saya kenapa lega? Anak saya udah selesai kuliah. Kasihan ya Anda ya, gitu ya. Untuk bahagia nunggu bertahun-tahun gitu. Baru gitu ya. Dalam Islam itu bahagia setiap saat, Mas. Di setiap fase usia anak kita harus menemukan bahagia. Itu teori lain lagi itu nanti ada teori tentang masalah korma dan fase korma itu berhubungan erat dengan tema pendidikan. Masya Allah. Oh ya, berarti memang tiap fase itu kita bahagia. Karena kita ada beberapa kalau misalnya ini ngomong ini saja. Ya udahlah sabar dulu lah di umur segini memang anak kayak gitu. Nanti umur gini udah enggak lagi. Maksudnya kadang-kadang kan ada masa-masa sabar. Itu ini juga enggak sih sebenarnya? Kayak fase yang kita harus sabar dulu. Nanti di umur ya SD udah enak. Nanti udah kelas 5, kelas 6 nanti kita udah bisa ajak dia untuk berdiskusi lah segala macam. Itu
Itu kayak pola yang tadi tuh. Pola kita deh. Pola yang umum. Pola umum kayaknya tuh. Terus sabar dulu nanti berarti kalau menurut Ustaz tuh bahwa setiap fase itu ada Bahagia. Ada bahagianya. Ada bahagianya. Itu sama seperti pola banyak masyarakat tuh. Misalnya sekolah sampai umur berapa tuh? Sampai kuliah 20. Ya, Sampai kuliah tuh umur berapa? 20 ya? Nggak tahu ya, lupa. Nah, misalnya gitu lah. 21, 22 lah gitu ya namanya. mulai sekolah umur 5 tahun gitu. Udah playgroup 5 tahun, sekolah tuh sampai umur 21, 22 gitu kan. Habis itu kerja gitu kan. Kerja pensiun sampai umur 55. Habis itu baru menikmati pensiun cuma 13 tahun. nanti kan nyantai kok udah buat terima uang pensiun. 13 tahun baru dari puluhan tahun yang lu habisin di dunia gitu kan. Itu kalau pola bahagianya karena itu. Itu kalau begitu mati masuk surga masih menarik, Mas. Iya. Iya dong ya kan. Benar. Masih ada harapan tuh. Iyalah gitu. Karena itu kebahagiaan hakiki Ustaz ya. Ketika masuk surga kan. Surga itu Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti di setiap Di fase dunia itu kita susah, dikasih kebahagiaan sengsara, gitu. surga nggak jelas. Aduh, kasihan gitu loh. Benar. Ya kan? Ya. Tapi kalau gini Ustaz, ini jadi ngomong bahagia dikit ya. Bahagia dan lelah, ini kalau kita bilang lelah bukan berarti kita nggak bahagia kan Ustaz. Karena maksudnya ya kita lelah nih dengan Lelah tapi senang kan nggak jadi. Iya, lelah maksudnya lelahnya beda gitu. Maksudnya waktu istirahat kamu adalah ketika kaki kamu menginjakan ke surganya Allah gitu. Itu berarti kita memang bahasanya ya ini saat bukan nggak bahagia ya, tapi memang ini saatnya di dunia ini kita menanam dan nanti ada hasilnya dan ujung-ujungnya kebahagiaan hakikinya kita ketika masuk surga itu benar Ustaz? Surga itu kebahagiaan puncaknya. Oke. Bagian puncaknya. Ya. Tapi surga neraka itu DP-nya udah ada di dunia, Mas. Waduh. Nah, contohnya kan. Ya, contoh. Nih kita lagi panas nih, cuma di luar lagi mendung kayaknya nih, ya kan? Tapi kalau lagi terik panas betul, apalagi di padang pasir bisa setengah air mendidih ya kan, lebih ya bahkan. Kata Nabi, idza shtaddal har, kalau panas sedang terik, fa'abridu bis shalah. Salatmu didinginkan. Makanya ada sunnah mengundurkan sedikit waktu zuhur, karena pas terik matahari itu panas luar biasa. Di negeri yang panas sekali itu ada sunnah untuk menunda sedikit waktu zuhur. Itu perintah Rasul. Kenapa? Kata Nabi, fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas terik itu adalah asap jahanam. Oh, berarti terhubung dong. Ya kan? Jadi surga neraka itu di dunia ini DP-nya udah ada. Nah, sama makanya orang-orang calon penghuni neraka itu kan juga ketahuan. Ketahuan tuh maksudnya begini, maksud saya kan bukan berarti kita bisa mengklaim bukan. Tapi maksudnya adalah lihat ya, orang neraka itu namanya neraka dengan semua siksanya wal iyadzubillah. Itu apa sih? Ada nggak sih bahagia? Kok bahagia istirahat aja enggak? Panas membakar itu sangat tidak nyaman. Oke. Kemudian ternyata oleh Allah dikasih dingin. Di neraka ada musim dingin loh. Ada juga? Pernah dengar ya? Oh, dinginnya benar-benar. Saya belum pernah ke sana. Udah ada musim dingin. Saya sih belum pernah ke sana. Iya. Nauzubillah jangan sampai. Jangan ya kan. Itu kalau dibuat wisata nggak ada yang mau daftar. Makanya itu. Tapi para ulama bilang ternyata dinginnya itu malah lebih menyiksa daripada panasnya. Nusuk. Iya, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya Allah cuma ingin menyiksa mereka. Tentu dengan kezaliman mereka di dunia. Allah ingin menyiksa mereka. Jadi mereka harapannya wah ini bisa istirahat di musim dingin, istirahat dari panas ya kan. Ternyata malah lebih menyiksa. Jadi Allah buat kecewa, Allah kecewakan mereka gitu. Artinya gini loh, umpamanya tentang keluarga. Lah kalau keluarga itu kalau nggak jauh-jauh dari perilaku ahli neraka, ya isinya kayak gitu. Ya, panas salah, dingin salah, ya kan? Gini salah, itu salah, semua salah. Tidak nyaman, ini nggak enak. Aduh sebel, isi nggak. Tapi kalau surga lihat, surga apa yang nggak enak? Enak semua. Itu aroma oke, mata pandangan oke, ya kan, kenikmatan semua oke itu. Waduh. Itu nah, anak-anak kita pun kalau dia adalah anak-anak yang dekat dengan surga itu kayak gitu rasanya. Ya. Waduh.
Kita selama berkeluarga udah mulai merasakan kisi-kisi itu belum? Kalau udah berasa udah dapat DP sedikit. Mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kita memulai dari mana? Dari sebelum pernikahan apa sesudah nikah? Sebenarnya berarti setiap angle ini ada detailnya nih. Ada detailnya. Menarik ya kan? Ada detailnya. Jadi kalau yang sudah menikah, teman-teman semua, sekarang kemudian baru mungkin ingin pelajari bagaimana parenting nabawiyah. Selain baca buku Ustadz ya pastinya ya, gitu. Salah satunya tips awalnya adalah jangan takut untuk bikin perubahan berarti ya. Oh iya. Bikin perubahan ke arah yang sesuai dengan sudah menjadi pola Rasulullah. Betul. Salah satunya itu dengan cara ya beberapa hal harus diperbaiki gitu. Mungkin dari pola pendidikan atau juga mungkin pola apa aja selain pendidikan yang semestinya kita harus kejar nih untuk mengejar ketinggalan. Banyak hal ya. Tadi umpamanya saya bicara tentang masalah ini ya, ilustrasi seperti tanaman itu. Ya supaya lebih gampang gini. Saya pernah ini cerita ya. Saya pernah mengisi kajian itu di sini di Kementerian Pertanian. Oh, Cilandak. Apa nama itu? Pertanian Cilandak ya, Cilandak ya. Ragunan. Ragunan. Nah, saya pernah ngisi di situ. Kemudian saya nanya, itu kan ahli-ahli pertanian kan. Saya tanya, Pak Bu, saya boleh nanya enggak? Kalau saya gini, saya ini orang nggak ngerti pertanian. Saya ingin punya kebun buah mangga. Oke, nggak ngerti lah pokoknya. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dulu? Gitu. Jawabannya menarik. Ini ahli pertanian. Jawabannya Ustadz, sebelum Ustadz nanti apalah nanam lah apa mikir, yang harus dilakukan adalah mengolah tanahnya dulu. Iya dong. Saya bilang ini menarik. Kenapa? Kan umpamanya gini, saya bawa bibit bagus nih. Iya. Ya kan? Nah, tanahnya aja masih tandus, belum diapa-apain, saya tancepin aja, Paham. kagak berbuah itu. Oh iya benar juga, saya juga pernah ini apa namanya dengar ya, bibit sebagus-bagusnya kalau tanahnya jelek nggak jadi, atau tumbuh Analogi. cuma kurang bagus. Analogi ibu ya berarti Ustaz ya, tanah ya. Menarik kan? Iya. Itu. Nah. Jadi biji biasa-biasa aja, tanahnya bagus bisa jadi bagus. Oh Masya Allah. Bisa jadi. Coba Quran buat ilustrasi loh. Nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Iya. Kalau istri adalah ladang, berarti suami kan petaninya tuh. Yes. Ini dengan semua ilustrasinya ya. Iya. Ya. Ini babnya bukan hanya masalah petani, juga bukan hanya masalah tanahnya. Tanahnya subur, bagus banget. Yang petaninya nggak ngerti. Sama aja kan, ya kan? Kita petaninya nih, Ji. Iya. Iya kan? Ya kan kalau jadi kemudian petaninya orang ahli betul, orang pengalaman betul, ilmunya banyak ya kan. Kemudian dia punya tanah, bahkan tanah tandus sekalipun. Bisa jadi Orang ahli nih orang. Iya. Tanah tandus sekalipun dia akan Bisa. subur menghasilkan luar biasa. Bisa membuat tanah itu jadi Tanah itu menghasilkan. Kalau dia sudah berhasil yang satu kan dia pasti akan berharap bisa melebarkan sawah kan gitu. Kopi pasta aja. Kok ketawa? Ketawanya kok enak gitu ya kan? kesana lagi. Bukan ini kan iya, kan iya. begitu Maksudnya kan. melebarkan sawah anak jadi banyak. Oh iya. Maklum, Maksudnya- Zat. iya. Iya. Oh, anaknya tumbuh jadi banyak. Iya, ya, di tumbuhnya. mana-mana. Bukan beli tanah baru gitu. Oh iya. Jadi ibaratnya makanya kita ini adalah imamnya atau juga petaninya, kita memiliki kemampuan untuk bikin itu tanah jadi gembur. Gitu. Nah, tanah gembur itu yang akan produksi benih-benih kita. Waduh, Masya Allah. Ini analoginya tuh memang ini ya. Apa, no? Islam tuh ya. ngajari ilmu ini loh Mas Ed. Ini ilmu parenting nih kalau kita belajar bukan dari Quran, bukan dari hadis. Rumit loh. Benar gak sih? Pernah kan ya? Pernah belajar tentang Banyak ilmu parenting? macam-macam Itu pola parenting. teorinya ya Allah itu begini salah, ini susah, ini sulit, ini teorinya rumit banget. Coba tadi pakai ilustrasi tadi gampang kan? Iya. Saya nggak perlu ngajarin, antum tinggal datang aja ke petani, tanya dong petani itu. Tanya petani gimana Pak ini caranya? Umpamanya gini, ternyata suatu hari kita lihat di kebun loh kok banyak ulat. Ya kan, ini pasti ancaman nggak panen. Iya. Maka kita harus melakukan sesuatu kan? Nah begitu. Oh. Ya, petani harus tahu, umpamanya anggap bukan ulat lah, kalau ulat kelihatan. Kadang-kadang dia lihat beberapa jalan di kebun tuh tahu. Ini kayaknya kebun saya diserang sama hama ini. Udah tahu.
begitu. Lah hari ini tuh kita nggak punya ilmu, jadi tanaman udah pada layu, udah pada cuek-cuek aja karena nggak tahu ilmunya. Oh, harapan kita panen, gimana panen? Daun aja dia nggak numbuh. Karena dia nggak ahli, jadi kita tanaman layu. Oh, trennya lagi gini. Oh, trennya lagi layu nih. Trennya lagi nunduk. Lagi nunduk nih. Tapi bisa juga Ustaz, kita tanya sama seorang ahli gitu ya, ahli tanaman, kita tanya bagaimana caranya bikin mangga, punya mangga yang bagus. Dibilang ada caranya, tapi saya nggak bisa gitu. Loh, Bapak ahli? Iya, saya ahli, tapi saya nggak punya tanah. Berarti nggak bisa bukan praktisi berarti. Berarti nggak bisa bangun keluarga kalau istri aja belum punya. Iya. Bener-bener. Teori doang itu. Teori doang. itu. Tapi untuk yang teman-teman mungkin yang tahu atau mungkin mendengar kita untuk detail, ini ada satu bukunya buku. namanya apa? Inspirasi dari Rumah Cahaya. Nah, Inspirasi dari Rumah Cahaya itu lebih detailnya. Itu kita baru ngebahas pembukaannya aja kayak gitu. Pembukaannya aja kayak gitu. Entah mau mulai keluarga atau yang sudah berkeluarga. Tapi kita miskonsep di awal gitu kan. Benar. Gitu. Berarti harus ngebut. Harus cari jalan yang beda. Benar, harus dia. Berani. Nah itu dia. Harus berani. Harus berani. Lompat di jalan tol. Oh iya dong. Harus ekstrim ya. Maksudnya ekstrim tapi yang terukur. Tadi kalau diibaratkan keluarga itu sebuah bahtera atau sebuah kendaraan, kan ketika masuk kendaraan tuh nggak cuma parkir mobilnya kan, mesti jalan tuh mobil kan. Iya. Nah ketika jalan mobil, jalannya kemana kan mesti tahu tujuannya. Iya dong. Nah ada juga teman-teman atau juga kita juga mungkin juga ngerasain dulu juga. Kita berkeluarga ya kawin aja Ustaz. Maksudnya arah tujuannya yang fokus jelasnya tuh kita jadi maksudnya gini, punya anak, sebagai gitu. Manusia kodratnya ketemu pasangan, menikah, punya anak, semua segitu. Melanjutkan keturunan. Bekerja, melanjutkan keturunan, bekerja, begitu aja saat gitu. Jadi mobil jalan, tapi nggak tahu mau kemana. Jalan aja yang penting kan gitu. Nah ini mungkin sekarang lebih dikerucutkan arahnya, bagaimana kita menentukan titik poin tujuan dalam berkeluarga itu. Ya teman-teman semuanya, sepertinya pengenalan ini baru pengenalan aja. Ini baru pengenalan aja kita ini udah kayak ngerasa kepo ya. Kepo banget, Masya Allah. Waduh, mudah-mudahan sekarang teman-teman juga yang menyaksikan udah mulai manasin mesin ya. Karena belum tahu jalan mau kemana sama kayak saya nih kan kita nih. Iya. Sedikit poin yang kita bicarakan tadi Ustaz, kalau dari Ustaz paling relevan untuk mengetahui. Kalau kita takutnya bercanda semua ya. Bukan bercanda, emang semuanya bercanda gitu. Takutnya kalau saya suruh ngasih kesimpulan episode ini itu kalau benih. Fadhal Ustaz. Iya, tidak usah ragu. Kalau urusan keluarga itu belajarnya sama Nabi. Kenapa? Satu poin aja. Rasul pernah berikan jaminan. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku, ini jaminan dari Nabi nih. Dan aku adalah orang terbaik pada keluargaku. Masya Allah. Masya Allah. Udah itu udah solid sih sebenarnya. Jelas banget ya. Jadi belajarnya udah nggak usah kemana-mana. Jadi belajar dari pengalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, kita sudah dulu nih ya. Nanti kita lanjut untuk bab yang pertama. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Ya, barakallahu fikum. Begitu tetap pantengin perbincangan kita di episode berikutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.